Di atas kabut pagi pegunungan Bali Utara, terhampar danau suci dan hutan murni. Di sanalah masyarakat yang telah menjaga air sejak zaman dahulu. Ini bukan sekedar tradisi, ini adalah sumber kehidupan mereka. Masyarakat adat dalam Tamlingan, salah satu komunitas tertua di Bali yang memegang prinsip memuliakan air, menyucikan hutan. Jadi masyarakat adat dalam Tamlingan itu sebuah komunitas sangat tua ya, sangat tua. Dari peninggalan fisik itu bahkan mungkin sejak zaman megalitik sudah ada. Karena ada di sini di pura dalam Tamlingan itu ada namanya Pelinggih Selak Kontong, Hinggayoni kuno lah gitu ada. Tetapi yang tertulis itu yang paling tua itu tercatat tahun 844 Saka atau 922 Masehi. Itu dalam bentuk prasasti logam yang dibuat oleh Raja Ugrasena. Itu yang menyatakan tentang eksistensi komunitas ini. Nah, dulu masyarakat adat dalam Tamlingan itu tinggal di kawasan ini, di hutan di sekitar danau ini. Tetapi kemudian pada abad ke-14, leluhur-leluhur kami itu memutuskan bahwa kawasan ini harus dijadikan sebagai sumber utama hidup mereka yang tidak boleh diutak-atik. Untuk survivalitas mereka hanya boleh mengambil rembesannya saja. Sehingga hutannya kemudian disebut Pertajati, sumber hidup yang sesungguhnya. Kalau danaunya Tamlingan, dari Tambe dan Eling. Tambe itu obat, Eling itu kesadaran, jadi obat penjaga kesadaran. Dan memutuskan untuk meninggalkan tempat ini dan menjadikan ini sebagai kawasan suci yang tidak boleh diutak-atik. Nah, bergeserlah leluhur kami ke pemukiman kami sekarang ini yang disebut Catur Desa yang ratusan tahun kemudian menjadi 4 desa. Desa Goblek disebut Desa Gesing, Desa Muncul, sehingga disebut Catur Desa. Alas Pertajati dan Danau Tamlingan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat dalam Tamlingan memiliki luas 1.298 hektar. Danau Tamlingan sendiri merupakan satu dari 3 kaldera yang terbentuk dari letusan gunung Beratan Purba selain Danau Buyan dan Beratan. Hingga kini, air dari Danau Tamlingan menghidupi kawasan masyarakat adat dalam Tamlingan dengan luas sekitar 6.991 hektar. Masyarakat adat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani dan pengusaha dipimpin oleh seorang pengrajak, pemimpin adat yang telah memimpin masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sejak dahulu, mereka hidup bergantung kepada alam, kepada Danau Tamlingan dan Alas Pertajati. Kami adalah masyarakat adat tua yang masih hidup dengan tradisi, budaya, kepercayaan yang mana tujuannya adalah untuk menjaga bumi kami, tempat tinggal kami, wilayah hidup kami, yaitu Danau Tamlingan dan Alas Pertajati. Sistem konservasi yang kami pakai di masyarakat adat dalam Tamlingan adalah sistem konservasi yang tradisional dan kearifan lokal. Kami berangkat dari kepercayaan kami, yaitu Piagam Gama Tirte yang artinya memuliakan air sebagai sumber hidup. Kemudian ritual-ritual, tradisi-tradisi dan budaya kami hidup sehari-hari dengan mengedepankan bahwa untuk hidup sebagai manusia, kita harus menjaga alam, merupakan bagian dari alam, bukan penguasa alam, dan selalu menjaga harmoni dengan alam. Konsep konservasinya sederhana saja, dengan ritual kita mensucikan hutan dan danau, maka kalau sudah suci akan dijaga. Salah satu ritual besar mereka yaitu lilitan karya yang sangat panjang. Jadi lilitan karya itu menurut saya ya bagaimana sebuah komunitas membangun peradaban dari situasi kegelapan. Kegelapan itu artinya kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya menuju masyarakat yang sejahtera. Jadi dimulai dari karya dalu, kita ada di kegelapan, kita harus kerja untuk menuju kesejahteraan. Makanya ritual kita ini namanya di Bali itu agak beda. Kita karya
Kari itu kan bekerja. Kalau di tempat lain kan odalan dan sebagainya, beda lah kita kari. Tetapi yang jelas kari dalu kegelapan kita bekerja, semua dibersihkan, disucikan, kemudian bongkol kari kita membangun fondasi, kemudian pura ragante itu masing-masing harus mensucikan diri, menyiapkan diri, dan kita mengambil aturan pengerake, karena ini kan sumber hidup kita, mertajati sumber utama hidup kita. Kita mohon kesejahteraan di sini, dan kita jalan ke laut, kita bagikan kesejahteraan itu ke semesta. Banten itu sebetulnya praktek konservasi. Misalnya Banten kita di sini, di daerah pegunungan, dengan saudara-saudara kami yang ada di pesisir pasti beda. Jadi misalnya contohnya salah satu Banten pakai tuyuk atau pohon peci ada. Itu artinya kita kan harus, misalnya pohon itu harus ada. Kalau ikan itu harus tetap ada. Kalau nggak ada kita nggak bisa berpeluang. Jadi leluhur kita mengajarkan praktek konservasi itu dengan ritual supaya mudah dilaksanakan dan dipahami. Di balik rimbunnya alas Mertajati, luasnya Danau Tamlingan, hidup kearifan yang telah diwariskan turun-temurun. Masyarakat adat dalam Tamlingan bukan hanya penjaga alam. Mereka adalah jiwa dari tanah ini. Mereka mengajarkan kita tentang hidup yang selaras, tentang makna merawat, menjaga, dan melestarikan alam. Mari dengarkan mereka. Mari belajar dari mereka.